Al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Riyadhah dan mujahadah dengan amalan-amalan ibadah itu dimaksudkan untuk menghapus semua keburukan yang bersarang dalam diri, yaitu penyakit-penyakit hati. Diantaranya adalah sifat riya, pamer amal ibadah dengan harapan mendapatkan sanjungan ataupun pujian, takabur, sombong, merasa besar, merasa benar sendiri, merasa menang sendiri, suka fitnah, ambisius dalam jabatan dan kedudukan, menghalalkan segala cara demi tercapai maksud dan tujuannya. Tak peduli orang jadi korban hingga menderita sampai akhir hayatnya. Itulah yang mestinya yang kita bersihkan dari hati kita, sehingga dalam diri kita ketika riyadhah dan mujahadah, tujuan kita hanyalah satu, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu mencari kilauan gemerlapnya kesenangan dunia, itu bisa mengurangi ibadahmu. Satu contoh misalnya, ketika kamu berriyadhah dan bermujahadah dalam laku ibadah, baik itu melalui bacaan kalimat-kalimat thayyibah dengan harapan bisa menang tender bagi kontraktor misalnya. Sebelum tercapai, dirinya begitu menggebu dan selalu istiqomah. Akan tetapi ketika telah berhasil, maka dirinya tak pernah ibadah lagi. Itulah akhirnya ibadahnya menjadi berkurang. Atau mungkin waktu jadi caleg, ketika jadi caleg rajin baca ayat kursi, hampir tiap hari malam sampai pagi. Tapi ketika kursinya didapat, maka dia melupakan ayat. Termasuk juga ketika kamu bermujahadah, mempunyai keinginan untuk melihat yang gaib, mendapatkan karomah, atau mendapatkan ilmu laduni, atau ingin bisa mengobati orang misalnya. Dan ketika sudah merasa bisa, dan ketika sudah merasa tercapai, kemudian kamu lupa majelis dzikirnya. Awalnya rajin dan istiqomah, sekarang tak terlihat batang hidungnya. Oleh karena itu makanya jangan sampai kita mempunyai maksud dan tujuan seperti itu. Akan tetapi kamu harus berikrar dalam hati, ya ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Hanya Allah yang jadi tujuan dan hanya ridho Allah yang dicari. Sehingga kita bisa memenuhi tuntutan Allah, yaitu istiqomah. Begitu hebatnya istiqomah, maka dikatakan al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Subutul karomah bidawamil istiqomah. Tumbuhnya karomah adalah dengan mendawamkan istiqomah. Jadi istiqomah adalah hak Allah yang menuntut kita berkewajiban untuk menjalankan istiqomah. Kalau kita menjalankan istiqomah, maka sudah barang tentu Allah akan memberikan hak kita. Dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk selalu menjalankan kewajiban sebelum menuntut hak kita.
Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi kita harus na'budu dulu. Nah, setelah na'budu wa nasta'in, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Begitu pula halnya dengan istiqomah. Kalau kita bisa istiqomah, kemudian mendawamkannya, maka sudah barang tentu Allah akan memberikan karomah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari akan janji-janjinya. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 40, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amta 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus tunduk. Jadi ketika janjinya telah dipenuhi, maka Allah juga akan memenuhi janjinya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 194 Allah juga berfirman, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. Oleh karena itu, beristiqomalah, maka Allah akan memberikan karomah.